Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah Etika Bisnis, dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai Good Corporate Governance. Apa itu Good Corporate Governance atau yang disingkat GCG? Jika kita mengartikan secara parsial per kata-katanya, good di sini bisa diartikan sebagai dapat diterima atau acceptable, mematuhi hukum, obey the law, dan bernilai, value creation. Sedangkan corporate governance berarti adalah tata kelola perusahaan. Sehingga kalau kita gabungkan secara sederhananya, good corporate governance itu adalah tata kelola perusahaan yang baik. Yang bagaimana? Artinya tata kelola perusahaan yang memang dia dapat diterima, pengelolaannya bisa diakui, mematuhi hukum, tidak melanggar hukum, dan mempunyai nilai dari jalannya perusahaan tersebut. Nah, ini beberapa definisi dari beberapa pakar ataupun ahli. Pertama dari Cadbury Committee of United Kingdom, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Nah, berdasarkan Cadbury Committee of United Kingdom ini, kalau bisa kita tarik kesimpulannya, pengertian GCG atau Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Ya. Jadi secara tersistem mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk baik berjalan dengan role-nya, dengan realnya, dan mengatur hubungannya antara perusahaan dengan para pemegang kepentingan ini, pemegang saham, pengelola perusahaan, dalam hal ini direksi, ya, karyawan, kreditur, pemerintah, gitu ya, dan pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya, menurut Sukrisno Agus, tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik disebut juga sebagai suatu proses yang transparan, penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Nah, kalau menurut Sukrisno Agus, tata kelola perusahaan yang baik ini adalah suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Jadi kalau kita flashback sedikit waktu materi stakeholder, ya, para pemangku kepentingan. Nah, mereka punya kepentingan kan? Mereka punya kepentingan karena mereka masing-masing punya kepentingan itu punya aset di dalam perusahaannya, gitu ya. Nah, untuk menjaga kepentingan itu, menjaga kepercayaan dari para pemangku kepentingan itu, nah dibuatlah satu sistem yang transparan untuk tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Ya, semua itu dibuat secara transparan. Jadi orang bisa tidak menebak-nebak pencapaian dan penilaian kerjanya nih asal ngomong atau memang ada datanya, ada faktanya. Nah, ini semua dibuat secara transparan. Inilah salah pengertian dari GCG itu. Salah satunya ada itu untuk membuktikan transparansinya terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan stakeholder tersebut. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini, ya, dalam satu skema, nah, GCG ini pertama dalam artian yang luas, GCG itu terdiri dari kreditur, pemerintah, pelanggan, kelompok-kelompok lain, dan masyarakat. Ya. Lalu GCG dalam arti luas, GCG dalam arti sempit, ya, terdiri dari rapat umum pemegang saham, ya, ini sebagai pemegang struktur tertinggi dalam satu organisasi. Lalu BOC ini Board of Komisaris, Dewan Komisaris, dan di sini adalah Dewan Direksi, Board of Direksi. Ini GCG dalam arti sempit. Nah, GCG dalam manajemen koperasi, ya ini dalam semua karyawan atau semua pengelola perusahaan tersebut, dari direksi, manajer, dan karyawan. Nah,
Ini semua kan memiliki kepentingan kan terhadap jalannya perusahaan tersebut ya. Ini semua disebut stakeholder. Nah, untuk menjaga kepercayaan stakeholder tersebut, untuk menunjukkan transparansi ya, kejelasan tujuannya dan juga jalannya perusahaan, laporan keuangannya, maka dibuatlah namanya GCG. Bagaimana perusahaan itu dikelola dengan baik ya. Sehingga hasilnya bisa transparan bahwa memang perusahaan laporan keuangannya seperti ini memang transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi ya, perusahaan yang sehat, perusahaan yang berhasil misalnya mendapatkan keuntungan sekian, perusahaan menjalani kegiatan apa saja, semuanya dilaporkan secara transparan, secara terbuka. Nah, untuk GCG ini wadahnya otomatis dalam satu organisasi, bisa itu perusahaan, sosial, ataupun pemerintahan. Modelnya yaitu suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktek bisnis yang sehat. Tujuannya apa? Meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Mekanismenya mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam waktu sempit, yaitu antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi, dalam arti luas seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini mengacu tadi gambarnya tadi ya, di slide sebelumnya. Jadi ini tujuannya jelas ya. Kalau perusahaan itu sudah transparan, berjalan dengan baik dan memang di laporan juga transparan, kondisinya sehat kan, otomatis memang kinerjanya perusahaan memang akan ada peningkatan dan menimbulkan kepercayaan dari pihak publik maupun dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari tujuannya dari GCG itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip GCG itu ada 5 ya. Pertama adalah transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi atau di sini kemandirian ya, bukan berarti bebas tapi kemandirian, dan fairness. Fairness ini wajar, biasa disingkat sebagai tarif ya, dari huruf diambil dari huruf depannya ya. T A TARIF, tarif. Oke. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Ya. Transparansi itu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan juga keterbukaan dalam menyampaikan informasi material. Artinya informasi-informasi yang kalau material itu memang bisa fakta yang bisa mempertinggi suatu kemungkinan risiko misalkan, jadi sifatnya material atau penting lah, informasi penting maksudnya ya, dan relevan mengenai perusahaan, itu harus ada keterbukaan terkait pengambilan keputusan dan juga informasi-informasi yang material. Akuntabilitas, kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Nah, fungsi-fungsinya berjalan dengan baik, orang-orangnya bisa dipertanggungjawabkan, memang mempunyai kemampuan terhadap bagian-bagian tersebut, ya, sehingga perusahaan ini di sini pengelolaannya bisa terlaksana secara efektif. Ini akuntabilitas. Responsibility, tanggung jawab. Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Nah, ini biasanya terkait dengan, kalau tanggung jawab berarti terkait biasanya masalah dengan hukum ya. Artinya bahwa eh, semua bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum, dalam arti semua memang berjalan secara legal. Kan tadi kalau di awal tadi good itu adalah salah satunya adalah tidak melanggar hukum ya, obey the law gitu ya. Nah, semua harus sesuai dengan dalam pengelolaan perusahaannya, itu semua harus sesuai dengan peraturan yang ada ya, dan juga prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Tidak ya, kembali lagi tidak melanggar etika, tidak melanggar hukum gitu ya. Ini bentuk dari responsibility atau tanggung jawab. Independensi, kemandirian, keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Nah, artinya kemandirian ini ketika para
pimpinan ini mengambil keputusan itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif, ya, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Jadi memang semua mutlak mengambil keputusannya hanya demi untuk keberlangsungan organisasi, demi untuk kebaikan organisasi. Tidak ada faktor-faktor tertentu yang akhirnya membuat keputusannya menjadi tidak objektif. Ya, tidak ada benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Seperti itu. Fairness atau kewajaran, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga adil dan setara ya artinya ya, terkait hak-hak dari para pemangku kepentingan yang yang timbul akibat sudah adanya perjanjian dan peraturan yang ada. Ya, jadi harus menaati perjanjian dan peraturan yang ada terhadap ketentuan ini harus berlaku adil dan setara. Ini 5 prinsip GCG, tarif, ya, transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Apa manfaat GCG? Pertama adalah hasilnya intangible. Ya. Jadi kalau kita bicara aset dalam suatu organisasi, itu bentuknya ada dua. Ada tangible asset, ada intangible asset. Tangible asset adalah aset yang terlihat. Apa yang terlihat? Bangunan, kendaraan, gitu ya, kantor-kantor cabang, pokoknya dalam bentuk fisik yang terlihat itu adalah tangible asset, termasuk uang, itu tangible asset. Tapi intangible asset adalah aset yang tidak terlihat. Dan ini dibentuk dari mana? Dibentuk dari kinerja organisasi tersebut, dari para pelaku di dalam organisasi tersebut, gitu ya. Hasilnya apa intangible itu? Bisa peningkatan akuntabilitas publik, akses sumber modal yang mudah dan murah, menarik bagi SDM untuk yang handal, terciptanya keseimbangan hubungan stakeholder, dan daya tahan yang berkelanjutan. Itu kan bisa ya menimbulkan citra positif bagi organisasi tersebut gitu ya ketika menjalankan GCG dengan baik. Kedua, struktur yang baik. Adanya mekanisme feedback untuk mengukur kinerja, memungkinkan adanya check and balance, seimbang dengan right size organization. Ya, strukturnya berjalan dengan baik, karena semuanya ketika harus dilaporkan, kembali lagi menganut GCG harus ada tarif tadi, harus ada transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Ketiga adalah perbaikan pada perangkat-perangkat pengelola perusahaan. Nah, adanya evaluasi, adanya rencana strategi perusahaan, tersusunnya manual tertulis tentang corporate governance tersebut. Lalu aturan tertulis yang menjamin kepentingan stakeholder dan stakeholder. Stakeholder ini pemangku kepentingan dan stakeholder adalah pemegang saham berarti ya. Moto dan ungkapan-ungkapan sebagai cita-cita dari lingkungan kerja yang ideal. Ini biasanya disebut kayak tagline ya. Kan teman-teman suka lihat ya tagline-nya apa gitu ya di satu perusahaan yang menjadi kayak pegangan dia. Ya. Memberikan yang terbaik atau misalnya memberikan layanan yang maksimal. Nah, itu tagline tuh di perusahaan-perusahaan jasa tuh. Ya, teman-teman lihat lah kalau misalkan eh, apalagi sih makanan gitu ya. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Nah, itu semacam tagline. Bagaimana dia bisa mewujudkan menu makanannya dengan harga yang murah, tapi rasanya yang sesuai harga, restoran-restoran yang misalnya elit. Nah, itu tagline itu diwujudkan dalam aksi nyata ketika melayani pelanggannya. Nah, itu moto dan ungkapan-ungkapan itu. Nah, itu biasanya tagline yang dipegang dari masing-masing perusahaan yang menjadi ciri khas. Ya. Dan adanya pengendalian risiko. Pola dasar penerapan GCG pertama adalah membangun kepedulian dan komitmen. Ya, ini harus dibangun sama-sama, tidak bisa serta-merta atau cuman jadi slogan saja diomongin dari pimpinannya bahwa ya kita melakukan GCG tapi tidak dibuat peraturan apa-apa ataupun dalam keseharian pola kerja juga tidak dibuat peraturan-peraturannya, budayanya gitu ya. Nah, ini harus mulai dibuat kepedulian dan komitmennya. Ya, ini juga salah satu menjaga tadi ya aset intangible yang menjaga nama baik perusahaan kan, citra perusahaan. Pembentukan tim khusus GCG. Lalu pengkajian terhadap kondisi sekarang, kondisi ideal dan arah yang hendak ditempuh, serta program jangka pendek bertahap. Perumusan tindak lanjut, pengambilan keputusan perubahan, sosialisasi tindak lanjut, implementasi dan evaluasi. Ya. Jadi setelah sudah ada tahap-tahap ini, sudah mulai
terutama di sosialisasi ini ya, sosialisasi pada karyawan ya, dan implementasi. Implementasi ini yang paling gampang adalah diberikan contoh atau panutan dari pimpinan ya. Pimpinan membiasakan pola seperti ini, nah itu insya Allah ke bawahnya akan mengikuti dan dilakukan namanya tetap evaluasi. Sehingga ada hal yang kurang ternyata tidak cocok atau menimbulkan eh, kekisruhan misalnya ya. Mungkin pola yang salah atau caranya yang kurang, nah bisa diperbaiki itu dari evaluasi ini. Jadi nggak ada yang salah dengan evaluasi. eh, yang salah adalah justru kalau kita tidak pernah mau bertindak. Ya, jadi dengan ada evaluasi kita tahu bahwa kita sudah melakukan sesuatu dan kita tahu apa yang bisa kita improve. Justru dari evaluasi ini kita punya ide untuk perbaikan dan punya ide untuk inovasi lagi. Nah, bagaimana tahapan implementasi GCG? Menurut Wilson Arafat, ada 5 tahapan implementasi GCG. Pertama adalah membangun awareness dulu. Membangun awareness dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan agar segenap jajaran dan jenjang organisasi di suatu perusahaan mendapat pemahaman dan pengetahuan utuh berkenaan dengan segala sesuatu tentang GCG. Jadi di awal pasti setelah dibuat konsepnya, dibuat komitmen tentang GCG, harus disosialisasikan ke karyawannya dalam bentuk pelatihan khusus ini, in-house training ya. Di sini dibuat selain diajarkan bahwa kita akan melakukan GCG, tapi juga dibangun awareness juga, dibangun rasanya. Rasa kita untuk menerapkan GCG ini nggak cuma sekedar dikasih teorinya saja, tapi nggak masuk ke dalam diri karyawannya, ya percuma. Nanti mereka tidak bisa mencoba mengaplikasi dalam pekerjaan sehari-hari, gitu ya. Jadi membangun awareness dulu. Kedua, membangun manual dengan bekal pengetahuan dan pemahaman yang utuh serta yang terpenting sangat menyadari keniscayaan implementasi GCG yang diperoleh dari pelatihan, maka suatu perusahaan dapat melakukan workshop dengan fokus untuk membangun manual GCG ya. Setelah training baru mulai workshop lagi untuk mulai membangun manual ya, dikuatkan lagi. Ketiga adalah benchmarking. Tujuan benchmarking adalah untuk memahami dan mengevaluasi posisi dari bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi yang berhubungan dengan best practice dan untuk mengidentifikasi area-area yang dibutuhkan sehingga dapat dipahami dengan baik dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Benchmarking artinya ini kita melihat posisi kita di luar seperti apa, posisi perusahaan kita di pasar itu seperti apa. Ya, kita mau benchmarking itu. Keempat, pendukungnya yaitu pengembangan software. Betapa sulit dan rumitnya manajemen dan person yang menjadi koordinator implementasi GCG di satu perusahaan ketika melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan GCG tanpa bantuan sebuah tools, yaitu software. Oleh karena itu, mengembangkan software untuk mendukung efektivitas implementasi GCG sangat dibutuhkan. Ya. Mutlak lah, apalagi sekarang semua udah serba teknologi ya. Ini bikin software ini udah memudahkan prosesnya gitu ya. Ya kalau misalkan kantornya tersebar di seluruh Nusantara, misalnya kalau cuma di satu kota aja mungkin relatif gampang dikumpulkan, sudah budgetnya tidak terlalu besar gitu ya. Training sama-sama, tapi ketika harus cabang kotanya di daerah lain, cabang di kota lain, mungkin diaturnya dengan paling nggak level manajernya ke atas. Nah, nanti yang untuk level karyawannya bisa melalui online misalkan. Dan harapannya juga manajernya ketemu langsung training ketika balik ke cabangnya bisa juga membantu, mensupport dengan memberikan contoh seperti itu. Terakhir adalah transformasi budaya kerja. Nah, dengan membangun sistem kontrol saja belum cukup untuk dapat mengimplementasikan GCG dengan baik. Oleh karena itu, harus dibumikan budaya kerja GCG, yaitu budaya kerja yang mengadopsi prinsip-prinsip GCG. Salah satu yang utama ketika mendirikan suatu perusahaan adalah selain membuat visi dan visi misi dan tujuan organisasi juga menciptakan budaya kerjanya ya yang nantinya akan jadi suatu kesepakatan bersama, jadi suatu rutinitas dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Nah, GCG ini dibuat juga sebagai suatu budaya ya, merubah budaya menjadi mengadopsi prinsip-prinsip GCG ini. Jadi ini 5 tahapan implementasi GCG. Nah, pastinya dalam setiap
penerapan sesuatu itu pasti akan ada hambatan-hambatannya. Nah, apa saja hambatannya? Pertama adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran bahwa GCG memberi manfaat yang sangat besar bagi seluruh stakeholder. GCG dilaksanakan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan peraturan tanpa mau memahami manfaat dan dari pelaksanaan GCG. Belum optimalnya upaya untuk menghapus praktek KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme, dan masih terdapat Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS yang belum memiliki komitmen untuk melaksanakan GCG. Ini pasti terjadi eh, di beberapa perusahaan mungkin ada ya yang bisa seperti ini. Ini walaupun tadi kita tahu idealnya penerapan seperti apa, tapi akan ada hambatan-hambatan ini. Tinggal bagaimana kita eh, memperbaiki ini ya. Kalau kurang pengetahuan ini kita bisa bisa mulai ya secara kontinu ya terus menerus disadarkan bahwa ketika perusahaan ini harus mau bersaing ya itu tadi kita bersaing tidak hanya dari tangible asetnya saja, tapi juga intangible aset juga kita harus bisa diterima sama masyarakat. Ya. Aset-aset yang tidak terlihat ini harus bisa diterima oleh masyarakat. Salah satunya apa? Dengan citra yang baik ini, dengan transparansi perusahaan ini. Nah, itu bisa diterapkan seperti itu untuk meminimalisir timbulnya hambatan ini, menyadarkan para pihak-pihak yang memang masih kurang. Ya ada yang cuma GCG cuma sekedar gugur kewajiban, ya ada gitu ya. Ada juga yang ya masih belum optimal penerapan seperti ini gitu ya dan ada juga ya seperti nomor 4 ini gitu ya. Nah, itu memang semuanya butuh kembali lagi kesadaran dari masing-masing pengelola di organisasi tersebut. Demikian ya. Baik, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini ada kesalahan ataupun kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita manfaatkan untuk kita pribadi maupun untuk lingkungan kita. Mari kita selalu berdoa agar kita diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Dan silakan nanti teman-teman absen melalui Google Form yang saya kirimkan. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabil hidayah wa taufiq. Ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.